Masih melanjutkan perjalanan dari Kota Batu, di mana malam ini saya akan mencoba untuk menuju ke arah Bromo via jalur Tumpang. Tentunya dengan menggunakan motor Smash, teman-teman ya, si Susana ini. Ya, jadi ide ini muncul secara tiba-tiba karena mengingat motor yang sudah saya modifikasi ini cocoknya dibawa bermain ke medan padang pasir seperti Gunung Bromo ini. Sekaligus kita juga akan melihat bagaimana situasi dari Gunung Bromo saat masih dini hari, teman-teman. Oke teman-teman, apa kabarnya? Jumpa lagi dalam perjalanan saya kali ini. Nah, sekarang ini saya berada di alun-alun Kota Batu ya teman-teman. Hari ini tanggal 18 April, hari Sabtu, jam 23.49 waktu Indonesia Barat. Dan dari sini nanti saya melanjutkan perjalanan dari alun-alun Kota Batu ini menuju ke arah Gunung Bromo, teman-teman ya. Ini barusan saya bayar nih tiketnya. Mumpung di Kota Batu ini ada sinyal ya. Jadi ini saya sudah bayar booking online, teman-teman. Untuk harganya Rp84.000. Ini saya sendirian, satu motor ya, satu orang juga. Udah, daripada kita berlama-lama di sini, mending kita langsung gas aja, teman-teman ya. Udah jam segini juga. Kita cek dulu kondisi ban aman ya, nggak ada masalah. Ban belakangnya oke. Ban depannya oke juga. Ya ini saya cuman bawa matras doang, teman-teman ya. BTW perjalanan ini sebenarnya sudah pernah saya lakukan waktu saya pakai NMAX ya, teman-teman. Waktu itu rute saya juga dari alun-alun Kota Batu menuju ke arah Bromo ya. Nanti kita akan masuk dari pos Coban Trisula, teman-teman ya. Dan kali ini saya menggunakan motor yang berbeda, yaitu pakai Smash cuy. Nah, dari sini kita ambil ke arah Malang ya, ke arah Tumpang, teman-teman. Oh, nggak bisa belok sini langsung. Bisa nggak ya? Harusnya bisa sih, motong. Ya, lewat sini. Wih, langitnya udah mulai mendung ya. Sekarang ini jam 00.03 ya. Dari alun-alun Kota Batu ke pos Coban Trisula kurang lebih jaraknya sekitar 50 km ya. Untuk waktu tempuhnya kurang lebih sekitar 1 jam, teman-teman. Ini kita posisi berada di jalan raya di Ponegoro, ngambil jalur ke arah Tumpang. Ini sebenarnya saya ngantuk ya, teman-teman. Nanti aja deh, kita bakal istirahat di rest area yang ada di sekitar menuju ke arah Coban Trisulanya. Itu ada kok satu rest area yang cukup gede menurut saya ya. Bisa dibuat tempat untuk tidur-tiduran. Jadi perjalanan ke Bromo kali ini tujuannya adalah untuk melihat bagaimana situasi dari Bromo sekarang ya, karena harga tiketnya yang semakin mahal cuy. Bayangin aja, satu orang 89.000, kalau dua orang sudah 170.000 kan. Dan nanti kalau masuk lewat Coban Trisula itu kayaknya kita juga bakal melewati padang pasirnya ya, full, teman-teman. Jadi motor ini kita akan bawa ke medan padang pasir yang ada di Bromo situ. Harusnya ini nggak hujan ya. Kalau Bromo pas nggak hujan itu bakal dingin banget sih, dan rame banget. Tapi biasanya yang lebih rame itu di Pasuruan ya, yang masuk dari arah Pasuruannya. Kalau dari arah Malang harusnya ya biasa aja, nggak seberapa rame, teman-teman. Oke, kita sudah masuk di Kota Malang. Oh, ini ada SPBU gede. Ada masjid gede juga nih. Ini kayaknya masjidnya universitas deh ya. UMM ini punya. Masjid Al Fakhruddin namanya.
Memasuki wilayah dari Kecamatan Pakis, tepatnya posisi kita sekarang berada di Desa Asri Katon, Kabupaten Malang. Di sini ternyata ada SPBU ya, yang lokasinya persis di seberangnya jalan masuk menuju ke arah Bandara Abdurrahman Saleh. Nah, di sini saya mengisi BBM dulu ya teman-teman, supaya nanti perjalanan ke depan tetap aman cuy. Dan saya ngisi bensinnya ini Rp25.000 aja. Nah, ini dia Lanut Abdurrahman Saleh. Kalau mau terbang dari Malang ya ke sini. Kalau nggak salah Abdurrahman Saleh itu juga bandara militer deh. Ini lewat mana lagi nih kampung-kampung? Banyak banget kampung-kampung kecil di sini. Sebentar, saya kesasar tuh kayaknya. Belok mana nih ya? Nah, ini dia belok ke sini. Soalnya banyak banget gang-gang kecil cuy. Jadi agak bingung ya. Nah, ini masuk rumah-rumah warga. Dari sini naik terus aja nih jalanannya ya. Kecil tapi banyak jeepnya cuy. Tuh banyak jeep. Jadi di rumah-rumah warga ini jeep-jeepnya Bromo itu. Kayaknya mereka itu juga profesinya tour guide buat nganterin tamu ya dari Malang kota menuju ke arah Bromo teman-teman. Sekarang ini jam 00.53 ya, jam 1 pagi. Masuk di Desa Tulus Besar. Nah, ini di depan ini ada rombongan jeep-jeep cuy. Ini kayaknya juga ada orang yang mau ke arah Bromo juga nih sepertinya. Soalnya kalau jam-jam segini tuh emang bagus nih kalau buat menikmati matahari terbit teman-teman. Tapi kayaknya saya bakal istirahat dulu ya di rest areanya. Soalnya saya ini udah mulai ngantuk. Ya mau merem-merem bentar lah ya. Nanti kalau nggak salah di depan itu ada rest area teman-teman. Di sebelah kiri jalan ini. Terus ini kontur jalannya juga nanjak. Oh, ini ya jeep-jeepnya ya teman-teman. Udah pada siap-siap tuh ngumpul di sana. Jadi hari ini kayaknya Bromo bakal rame banget sih. Ini dia rest areanya teman-teman ya. Rest area Gubuk Klakah Poncokusumo. Ya, kita kayaknya bakal istirahat deh di sini ya teman-teman. Capek cuy. Ini rame loh ini di sini ya. Rame. Aduh, kalau nggak salah di bawah itu ada gazebo-gazebonya teman-teman ya. Jadi kita bisa istirahat dulu, tidur-tiduran dulu di sini ya. Setelah kita menempuh sekitar 1 jam perjalanan dari alun-alun Kota Batu tadi, sekarang ini posisi kita sudah sampai di rest area Poncokusumo, Kabupaten Malang. Lokasinya rest area ini berada di Jalan Raya Gubuk Klakah teman-teman. Selain menjadi tempat untuk beristirahat, rest area Poncokusumo ini juga merupakan titik assembly point bagi para wisatawan yang ingin menuju ke arah Gunung Bromo. Sekarang ini jam 1:13 waktu Indonesia Barat. Capek banget, buset. Ngantuk juga, pengen merem-merem dulu. Nah, di depan saya ini ada toiletnya ya, toilet umum. Gazebo-nya sebenarnya enak sih buat istirahat, tapi cuman sayangnya kayaknya di sini nggak ada colokan listriknya deh. Cobanya kalau ada colokan listrik mungkin lebih oke. Ini saya mau lanjut lagi ya teman-teman. Sekarang jam 1:41 ya. Jadi memang hari ini banyak banget orang yang mau naik ke puncak cuy, ke Bromo ya.
Dari rest area Poncokusumo, sekarang kita bergerak lagi menuju ke pos Coban Trisula. Untuk jaraknya dari sini hanya sekitar 5 km saja teman-teman. Dan untuk suhu udara di sekitar, semakin menuju ke Bromo ini semakin dingin. Apalagi ditambah saya ini cuman pakai baju seadanya saja ya, tanpa persiapan sama sekali. Jadi ya bener-bener asli dingin banget. Saran saya kalau misalkan teman-teman menuju ke Bromo, ya pakailah baju dan jaket yang cukup tebal ya. Kalau bisa bajunya di dalam itu di double-double aja. Jangan lupa juga untuk pakai celana panjang dan kaos kaki sama sepatunya. Oh, ini ada rest area juga nih ternyata. Main besar rest areanya ini. Dingin. Di sini itu ada banyak sekali tempat wisata ya teman-teman. Salah satunya nanti itu ada air terjun Coban Trisula. Kalau nggak salah di sebelah kanan sih. Cuman saya belum pernah masuk. Sini jalannya lumayan sempit ya, kecil teman-teman. Kalau lurus terus itu bisa tembus ke Lumajang ya. Di sini jalannya mulai menanjak, cuy. Sambil nandingin ini saya ya. Aduh. Soalnya saya pakai jaket yang tipis ini. Wih, gokil, jalannya naik cuy. Kelak-kelok nih jalannya. Nah, ini kayaknya kita hampir sampai di mana ini? Di pintu masuknya Taman Nasional Gunung Bromo ya, teman-teman, yang pos Coban Trisula. Kayaknya bentar lagi nih kita nih. Nggak jauh lagi dari sini teman-teman. Dingin banget. Nggak kelihatan cuk. Ada halangan itu tadi. Wah, ini dia posnya teman-teman ya. Kita sudah beli tiket, harusnya kita tinggal scan tiketnya di sini sih. Oke, kita konfirmasi tiketnya dulu ya. Oh iya, langsung di pos 2 Mas ya? Oh, pos 2 ya, langsung di depan ya Pak ya. Oke, makasih Pak ya. Oke. Oh, di sini ternyata kita tidak perlu cetak tiket, tapi hanya cuman konfirmasi aja, dan kita diarahkan menuju ke pos 2, di mana pos 2 itu adalah pos Jemplang. Terus naik ya teman-teman, menuju ke pos 2. Nah, sampai di sini kontur jalanannya mulai makin menanjak dan ini cukup terjal ya teman-teman. Tapi overall ini nggak seperti di sendi yang ada di Cangar itu ya. Nah, terus saya tuh juga dapat info kalau misalkan lewat sini itu nggak boleh pakai motor metik ya. Jadi harus pakai motor semi otomatis atau motor manual cuy, motor laki itu. Nggak tahu bener apa nggak sih itu infonya.
banget anjir. Buset. Nah ini kita sekarang memasuki kawasan dari wilayah Desa Adat Ngadas teman-teman. Dingin. Nah di sebelah kiri ini sebenarnya itu ada jurang. Dalam banget ini jurangnya ini. Tapi kita nggak bisa kelihatan ya, soalnya ini masih gelap ini. Nanti kalau udah terang itu baru kelihatan. Cuman sayangnya kayaknya kita pulang nggak bakal lewat sini deh. Dalam banget nih jurangnya. Ya, jadi Desa Adat Ngadas ini merupakan salah satu desa tertinggi yang ada di Jawa Timur, dengan ketinggian rata-ratanya berkisar antara 2000 sampai dengan 2100 meter di atas permukaan laut. Disebut desa adat karena desa ini dihuni oleh masyarakat suku Tengger yang masih menjaga adat dan tradisinya secara turun-temurun. Salah satu daya tarik utama dari desa ini adalah budaya dari suku Tengger, di mana warganya masih menjalankan ritual seperti upacara Yatnya Kasada atau persembahan ke kawah Gunung Bromo, teman-teman. Nah, di sini juga biasanya banyak sekali anak-anak motor yang menjadikan jalur ini sebagai jalur alternatif menuju ke arah Gunung Bromo ya, tanpa harus lewat jalur utama yang lebih rame seperti jalur Pasuruan yang ada di Wonokitri itu. Jadi untuk aksesnya menuju ke lokasi ini sebenarnya kalian bisa berangkat dari arah Malang, terus kemudian ambil aja ke Kecamatan Tumpang, masuk ke Gubuk Kelakah, barulah kita akan sampai di Desa Ngadas ini. Untuk kontur jalanannya sebenarnya ini cukup menantang ya, karena banyak sekali tanjakan dan kelokan yang cukup terjal nih teman-teman. Jadi cocok banget kalau pakai motor trail atau kendaraan yang fit ya. Rame di sini ternyata. Oke, kita sudah hampir sampai ya teman-teman di pos 2-nya ini. Gokil. Di sini rame banget, sudah banyak anak-anak ini. Enak nih kalau bisa ngopi-ngopi bentar ini ya. Dingin banget. Oh, ini loh pos 2-nya. Pos 2-nya ini loh, pos 2-nya. Tadi tiketnya sudah saya beli pakai aplikasi. Nggak pakai aplikasi sih, pakai website TNBTS ya teman-teman. Ini tinggal di scan aja sih. Terus di sini juga banyak orang-orang yang jual kupluk, jual sarung tangan. Di kawasan dipakai ya Mas ya? Iya. Oke, silakan. Oke, makasih Pak ya. Oke teman-teman, sekarang ini kita sudah sampai di depan dari pos Jemplang, dimana jalur ini juga bisa mempertemukan kita dengan 3 kabupaten sekaligus, yaitu Kabupaten Lumajang, Kabupaten Probolinggo, dan Kabupaten Pasuruan.
Dan aktivitas yang terlihat saat dini hari sekarang ini, banyak sekali jeep-jeep dari para wisatawan yang ingin menuju ke arah Penanjakan atau ke arah Pasuruan ya. Nah, karena kita berangkatnya dari Tumpang, maka kita nanti juga akan melewati padang pasir yang sangat luas, teman-teman. Jadi sekarang ini jam 2:16. Ini saya sudah sampai di pos 2-nya ya, teman-teman. Dan kalau turun ke bawah ini menuju ke arah padang pasir ya, masih gelap banget itu. Ini sementara saya berhenti dulu di sini ya. Dingin banget, asem. Tuh lihat langitnya cantik banget ya, hari ini nggak hujan sama sekali. Bintang-bintangnya kelihatan, teman-teman. Nah, kalau lurus ke sini itu ke arah Lumajang ya. Tuh, bisa kalau kalian ke Lumajang lewat sini. Cuman sebentar lagi saya bakal turun nih, ngelewatin padang pasir di saat hari masih gelap, cuy. Gokil. Ini orang-orang pada turun semua nih. Nah, ini saya sambil ngecek keadaannya motor ini ya, teman-teman. Aman sepertinya. Kondisinya bagus sekali, tidak ada kendala ya. Knalpot juga tidak ada yang lepas. Oke, mesin juga aman, tidak ada yang bocor. Mantap ini ya. Tinggal melanjutkan perjalanan ke bawah aja. Ini lihat nih, lampunya sampai ngembun. Cek. Oke, teman-teman, lanjut lagi kita. 2:30 pagi ya. Kita akan menerjang lautan pasir ya. Pagi-pagi ini merupakan pertama kalinya cuy saya. Pagi-pagi kita menerjang lautan pasir cuy. Biasanya udah terang baru saya ke lautan pasirnya tuh. Kali ini pagi-pagi masih gelap lagi nih. Tapi untungnya ada barengannya sih. Oke, aman ya. Nggak ada barang-barang yang ketinggalan. Pelan-pelan aja cuy. Spion sampai ngembun ya. Ini dingin banget, teman-teman. Kalau di sini jalannya full menurun, teman-teman ya. Kita nyalakan lampu jauhnya aja nih. Ini pakaian saya ini kurang tepat ini ya. Harusnya pakai jaket yang tebel ini. Saya cuman pakai jaket tipis, kaos tanpa lapis. Ini jalannya full menurun ya, sampai ke padang pasirnya, teman-teman. Ini hampir sampai di padang pasirnya, saudara-saudara. Kita ikuti aja rombongan Jeep hardtop ini. Untuk pertama kalinya setelah sering ke Bromo, kali ini saya akan melewati lautan pasir di mana kondisi hari masih gelap. Jadi kita akan melihat sama-sama bagaimana situasi dari kondisi yang ada di lautan pasir saat masih dini hari. Nah, karena rute pulang saya nanti adalah lewat kota Pasuruan, jadi mau nggak mau hanya ini saja jalan satu-satunya yang harus saya tempuh, teman-teman ya. Ini dia. Ini udah sampai di bawah ini, teman-teman ya. Ntar lagi nih ketemu padang pasir nih kita. Biasanya di sini tuh ada warung, cuman masih tutup dia warungnya. Ini lebih dingin lagi di sini. Gokil.
Nah, kawasan yang baru saja kita lewati itu adalah Watu Gede. Jadi secara tidak langsung kita sudah melewati sedikit dari bagian wilayah Kabupaten Probolinggo, tepatnya di Kecamatan Sukapura. Wih, gokil, dingin banget anjir. Tumben banget ini saya kedinginan ini ya. Biasanya nggak pernah seperti ini, Cuk. Di Dieng aja nggak separah ini saya, padahal Dieng itu lebih dingin. Ini dingin sekali, luar biasa ini, Masya Allah. Ini kemana nih? Kita ikuti jalan aspal ini ya, cor-coran ini. Kalau ke sana nanti takutnya nyasar, cuy. Sampai tangan saya kaku ini, gokil. Oh, ini sudah mulai menginjakkan di pasir kan ini. Ya. Oh, ini pasirnya masih keras ini ya. Pagi-pagi masih gelap, kita lewat medan seperti ini, seru cuy. Awas, hati-hati, jalannya nggak rata sama sekali ini ya teman-teman. Medan off-roadan memang ini. Debu pasir ini ya. Katanya sih kalau di pasir-pasir gini kita harus kenceng ya, biar nggak selip. Ya, jadi kegunaan dari motor trail atau motor yang sudah dimodifikasi bannya menjadi ban tahu ini emang paling cocok ya buat melibas atau melewati jalan yang model begini, teman-teman. Nah, seperti yang kalian bisa lihat di sini, kita sudah menginjakkan kaki di medan padang pasirnya, dan di sini bener-bener dingin banget. Jadi embun itu bercampur jadi satu dengan debu pasir yang berseliweran. Wah, pokoknya chaos banget. Ini lampu sangat berguna sekali ini ya, buat ngelihat jalanan di depan. Nah, kalau kita ke Bromo terus masuk dari Pasuruan itu tujuan pertamanya itu penanjakan, teman-teman ya. Baru tujuan terakhirnya padang pasir. Tapi kalau kita masuk dari Tumpang, Malang itu tujuan pertamanya ya ini padang pasir, teman-teman. Jadi kalau kita mau ke arah Pasuruan sana, kita mau nggak mau harus melewati padang pasir ini yang luas banget ini, teman-teman. Ini saya pertama kalinya ya lewat sini pas masih gelap, cuy. Seru sih. Untung bawa motor yang pas juga ini saya. Bawa Susana ya. Pakai ban tahu ini sangat membantu juga nih. Sekarang kita di depan, cuy. Gokil, mana ini jalannya ya? Gelap, cuk. Wah, mana ini? Wah, lihat ini, gelap gulita.
Dingin banget. Pokoknya ngikutin insting aja nih saya nih ya. Ada air cuy, genangan air ini. Itu gelap banget, gak kelihatan apa-apa teman-teman ya. Gokil emang ini. Kita ikuti orang-orang aja deh. Oke. Licin. Ya, karena di sini saya sudah mulai kedinginan dan takutnya kalau saya teruskan perjalanan ini menjadi hipotermia. Akhirnya singkat cerita saya menemukan sebuah pilar-pilar yang menjadi pembatas antara padang pasir dengan area Gunung Bromonya, teman-teman ya. Dan saya putuskan untuk berhenti di sini sekaligus saya ingin menghangatkan badan dulu ya, dan juga mendinginkan mesin nih teman-teman, sambil melihat situasi di sekitar jalanan yang menuju ke arah penanjakan. Dan kurang lebih seperti inilah situasinya ya. Coba saya nyalakan flashnya. Nih ya, pilar-pilar ini teman-teman. Kalau ke sana itu ke arah Gunung Bromonya sebenarnya. Terus di sana juga ada pura, namanya Pura Luhur Poten ya. Ya, jadi kurang lebih seperti ini nih situasi dari padang pasir ketika masih gelap. Aduh, bener-bener luar biasa gelap sih memang ini. Gokil. Aduh. Udah gak ada rombongan lagi, Cuk. Ini gimana kalau ngikuti mereka tuh? Aduh. Kita turun aja deh. Sambil ngistirahatin motornya juga. Ya. Ini untungnya saya bawa lampu kepala ya, teman-teman. Jadi mau saya nyalakan. Ini. Motornya aman ya. Luar biasa memang ini. Aman semua. Gak kelihatan apa-apa cuy di sana. Hanya ada debu-debu pasir cuy. Tapi pasirnya ini keras teman-teman ya, nggak kering kayak biasanya. Kalau kering tuh makin sulit. Sepatu saya sampai kotor semua nih. Nah, tidak jauh dari tempat saya berhenti, akhirnya saya menemukan warung-warung yang berjejer. Biasanya warung-warung ini sering dijadikan tempat buat jeep-jeep berhenti ya. Namun sekarang ini sedang sepi karena jeep-jeep tersebut sedang naik ke arah penanjakan. Nah, daripada saya nyasar, mending saya istirahat dulu di sini sambil nunggu harinya udah terang ya. Selain itu di warung ini juga ada api unggun ya. Jadi enak nih sambil minum kopi terus deketin badan ke api unggun ya, cocok banget deh, pas buat kondisi yang dingin banget kayak gini. Dingin banget. Saya masih istirahat di warung ini teman-teman ya, bareng teman-teman dari Bogor. Luar biasa, touring sampai Bali dari Bogor, gokil. Oke teman-teman, ini sudah mulai agak terang sedikit ya, tapi kabutnya masih tebal sekali nih ya. Jadi paling nunggu bentar lagi baru pemandangannya kelihatan teman-teman. Di sana itu Gunung Bromonya. Sekarang ini udah jam 5:04 ya waktu Indonesia Barat. Duh, motor saya parkir di situ teman-teman ya. Orang-orang sekarang pada di penanjakan dia, jeep-jeepnya itu nggak kelihatan di bukitnya di belakang sini gitu. Nggak kelihatan ini.
Orang dari atas juga nggak bisa lihat kita sekarang ini, Pak. Nggak kelihatan. Iya, awan. Kabut ini kabut pemandangan ini. Kabut pemandangan. Dari atas. Seperti laut. Iya, seperti laut. Tapi pucuknya Bromo. Itu Kelihatan. Kelihatan dikit gitu. Biasanya gitu. Oke teman-teman, sekarang ini udah jam 5.56 ya, udah mulai kelihatan terang. Tapi kabutnya tebal banget. Ini saya sambil minum susu jahe sama beng-beng buat ganjel perut. Lumayan dingin banget soalnya. Ini orang-orang yang dari Penanjakan, mereka pada OTW semua ke sini teman-teman, yang jeep-jeepnya itu. Soalnya kalau jam segini di Penanjakan sudah nggak kelihatan apa-apa. Matahari terbitnya harus terbit sih. Ya ini saya panasi motor ya teman-teman, mesinnya biar biar lancar sirkulasi olinya. Soalnya kalau dingin-dingin gini kadang ya motor karburator itu kan agak susah nyala ya. Biar tetap hangat. Nah, saya masih santai-santai dulu aja di sini. Tunggu sampai kabutnya bener-bener hilang. Soalnya ini kabutnya tebel banget ini. Setelah saya menunggu cukup lama di warung ini, mulai dari jam 3:30 pagi tadi ya kurang lebih, sampai sekarang ini jam 6:30. Nah sekarang saya mau sarapan, habis itu mau lanjut perjalanan menuju ke arah Pasuruan teman-teman. Untuk menu sarapan pagi ini pilihan saya jatuh kepada rawon teman-teman ya. Dan ini harganya Rp35.000. Mengingat lokasi yang ada di tengah-tengah Gunung Bromo, dengan harga segitu ya masih wajar sih ya. Nih kabel-kabel ini mau saya ringkesi dulu ya teman-teman. Kotor banget, pasir semua ya. Pulang-pulang ini nyuci motor nih saya. Kita ke arah Pasuruan ya teman-teman. Banyak mobil jeep. Ini pasirnya keras teman-teman ya, aman ini. Tapi nggak kelihatan ya, karena kabutnya tebel ini harus hati-hati sih. Foto dulu ah. Harusnya di sebelah kiri kita ini ada pemandangan Gunung Batok teman-teman, tapi nggak kelihatan ya. Harusnya pemandangan yang ada di depan kita ini adalah pemandangan dari Gunung Batok, tapi karena kabutnya yang tebel banget, jadi ya nggak kelihatan apa-apa nih ya. Nah daripada bosen karena nggak bisa kelihatan pemandangannya, di sini saya mau coba untuk sedikit trabas-trabasan karena mumpung nih ya, ban motor saya ini ban tahu nih, jadi sangat cocok dibawa ke medan berpasir seperti ini. Asik. Gokil. Sambil berdiri gini enak cuy. Coba naik yuk.
kerennya. Nah di sini nih kabutnya baru mulai hilang nih. Dari sini nih, ini malah lebih bagus lagi nih view-nya nih, gokil. Ini seperti ladang bermainnya Susana kalau ini ya. Ya kita pulang ya teman-teman. Ini tanjakan tertinggi ya teman-teman dari Wonokitri. Jadi kalau dari Padang Pasir menuju ke penanjakan ya kita harus melewati tanjakan yang cukup ekstrim ini teman-teman. Oke teman-teman, sekian dulu video dari perjalanan motoran dari Kota Batu menuju ke Bromo via jalur Tumpang saat dini hari. Tadi kita sudah sempat main-main di Padang Pasir juga nih. Semoga video ini bisa menghibur dan tentunya bisa jadi referensi buat kalian semua. Sampai jumpa di video selanjutnya.